Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Pras. Kita pada hari ini kita akan sedikit review materi kita yang sudah dipelajari di SMP, yaitu materi tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu sudah Anda pelajari ketika Anda berada di bangku SD, SMP, sudah pernah semua. Jadi ini hanya sifatnya review materi saja. Oke, kita mulai. Bunyi dalil teorema Pythagoras itu dulu sudah pernah diajari di SMP dan SD, jadi kita langsung saja. Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat kedua sisi penyikunya. Jadi apa yang harus diingat-ingat, bahwa kuadrat sisi terpanjang itu pasti sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Itu yang perlu diingat-ingat. Terus kemudian, nah, yang tidak kalah penting dan sering terbalik itu adalah mengidentifikasi sisi sebuah segitiga siku-siku. Ini typo ya, harusnya segitiga bukan segitiga, ini salah ketik tadi ya. Nah, ini kita kenal dalam sebuah segitiga itu ada tiga jenis sisi, yaitu sisi miring atau ini sisi terpanjang ya. Sisi terpanjang dalam segitiga itu pasti sisi miring ya. Terus sisi tegak, atau ini kalau di trigonometri nanti disebut sisi depan. Terus sisi alas ini nanti biasanya disebut sisi samping. Jika sudutnya ada di depan sini. Kalau sudutnya nanti di atas, berarti nanti posisinya dibalik. Jadi inti dari materi ini adalah sisi miring itu adalah sisi yang di depan sudut siku-siku. Pasti itu depan sudut siku-siku. Depan sudut siku-siku. Jadi sisi miring itu pasti sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Itu pasti, mau gambarnya dibolak-balik seperti apa, itu tidak masalah. Jadi gitu ya, nanti harus diingat-ingat ini. Nah, ini kita masuk ke teorema Pythagoras. Nah, rumus yang harus Anda hafal dan harus Anda pahami itu ada beberapa. Yang pertama itu tadi yang sesuai bunyi dalil Pythagoras, bahwa panjang sisi kuadrat dari panjang sisi terpanjangnya itu adalah kuadrat dari jumlah sisi yang lain, sisi penyikunya, yaitu C kuadrat dengan C itu diperoleh dari A kuadrat ditambah B kuadrat, seperti itu. Atau nilai C itu A kuadrat akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus kemudian sisi yang kedua, kalau nyari sisi A nya itu bagaimana? Ya sudah, tinggal sisi terpanjangnya dikurangi sisi yang sudah diketahui. Jadi untuk mencari panjang sisi yang lain dalam sebuah segitiga siku-siku itu bisa digunakan dengan menggunakan teorema Pythagoras itu. Atau nanti Anda bisa menggunakan sin, cos, dan tangen kalau di trigonometri sama. Kalau mencari sisi A, jika diketahui sisi C dan B, berarti kan sisi terpanjang dikurangi salah satu sisi penyikunya yang sudah diketahui, seperti itu. Begitu pula kita mencari sisi B. Jika kita mencari sisi B, berarti sisi terpanjang dikurangi dengan sisi A nya, itu nanti ketemu B. Maaf, tadi saya salah sebut. Kalau nyari sisi A, berarti kalau diketahui sisi C dan sisi B, maka sisi C dikurangi sisi B, hasil kuadratnya ya. C kuadrat kurangi A kuadrat untuk nyari sisi B, terus diakar. Terus kemudian untuk nyari sisi A, itu adalah C kuadrat dikurangi B kuadrat, kemudian diakar, seperti itu. Nah, ini contoh aplikasi teorema Pythagoras. Contoh aplikasinya, oke, saya beri soal aja. Saya gambar langsung ya. Misal Bapak punya gambar segitiga seperti ini. Maaf, gambarnya tidak lurus. Anggap saja lurus lah.
set, set, set. Ini siku-siku di sini, set. Ini A, ini B, ini C. Oke. Panjang AC itu 26. Panjang BC 24. Berapa panjang AB? Nah, panjang AB kita ingat tadi, sisi miring adalah sisi terpanjang yang di depan sudut siku-siku. Berarti AC sisi miring. Dengan demikian, untuk nyari panjang AB, kita gunakan rumus akar dari sisi terpanjangnya AC kuadrat kita kurangi dengan BC kuadrat sama dengan AC kuadrat berubah dari 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Kalian ingat-ingat untuk kuadrat, saya kira di SMK sudah tidak kesulitan ya, orang ini materinya sudah dari SD. 26 kuadrat itu adalah 676, sementara 24 kuadrat itu adalah 576. Jadi hasilnya adalah, hasil pengurangannya adalah akar 100. Jadi ketemunya adalah 10. Karena ini tadi satuannya belum saya tulis cm, berarti di sini juga 10 cm. Jadi panjang AB 10 cm. Nah, ini saya rasa Anda semua tidak mengalami kesulitan karena ini materi juga sudah dari SD. Ini adalah hal-hal yang harus Anda hafalkan. Nah, triple Pythagoras ini harus dihafal. Kalau tidak dihafal juga, yang penting Anda paham. Jadi Anda bisa menghemat waktu ketika nanti ada soal trigonometri, Anda bisa mengerjakan tanpa kesulitan apapun, gitu ya. Saya kira untuk review materi trigonometri, bukan trigonometri tapi Pythagoras, itu saya cukupkan sekian. Untuk dasar atau daftar pustaka materi tadi ada di website ini ya, nanti bisa dicari. Selalu patuhi protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada, dan tetap di rumah. Jika tidak ada kepentingan mendesak, jangan keluar rumah. Itu pesan dari Bapak. Jika ada pertanyaan, nanti bisa hubungi Bapak lewat grup kelas maupun lewat WA pribadi. Sekian dan terima kasih.